Oh, sudah on kameranya. Halo teman-teman pengangguran, sahabat pengangguran dimanapun Anda berada. Salam pengangguran dari Banyuwangi. Hari ini acaranya nih kita lagi nengok Gosvi nih ya. Ini adalah anggur varian Gosvi. Mantap, ini varian hitam. Buahnya, tandanya ini bunganya ini. Bunganya sangat panjang sekali teman-teman. Bisa dilihat bunganya. Ini lumayan untuk bunganya itu ya. Ini untuk varian Gosvi, dan buahnya ini sudah mulai veresen ya. Ini buahnya nanti warna hitam. Ini masih veresen menuju warna merah. Setelah ini nanti akan menjadi warna hitam pekat. Ini varian recommended untuk ditanam teman-teman semua karena sangat lincah sekali dan perawatannya juga mudah. Ini sudah ada yang very set. Ini very set. Nah, tapi hari ini kita tidak akan membahas Gosvi dulu ya. Kita akan membahas anggur transfigurasi. Jadi ini dia anggurnya. Ini adalah anggur varian transfigurasi teman-teman, pohon usia 8 bulan. Ini cabang primernya seukuran jempol tangan. Ini sekundernya, dan ini primernya ya. Ini rostoknya Red Master RM. Jadi mari kita akan kupas bagaimana cara perawatan dan pembuahan anggur tran, karena tran ini agak unik ya teman-teman, jadi agak beda dari yang lain. Dan nyatanya anggur tran ini adalah anggur yang paling mudah untuk ditanam. Perawatannya pun juga mudah karena daunnya itu sangat tahan sekali terhadap jamur. Dan juga yang spesial adalah bunganya teman-teman. Tandanya besar sekali, bisanya sampai 1 kilo ini. Untuk rasanya jangan tanya, untuk rasanya tran tuh mantap untuk tran. Oke, langsung saja kita awali ya untuk penanaman dari awal. Bagaimana tahu caranya penanaman anggur tuh? Kok kayaknya ribet banget toh. Harus cabang primer, sekunder, tersier, dan bla bla macam-macam. Oke, mari kita sederhanakan ya teman-teman, biar mudah sekali untuk dipahami. Oke, ini untuk khusus tran ya. Tapi bisa juga diaplikasikan untuk anggur lainnya. Tapi yang kita bahas saat ini adalah tran dulu. Yang pertama adalah cabang primer. Ini cabang primer itu adalah cabang yang muncul dari awal tanah. Ini namanya cabang primer sampai bengkokan. Nah, di sini ini saya pakai sistem single cordon, jadi ini otomatis dibengkokkan menjadi sekunder sampai 2 meter ini. Kemudian sekunder keluar cabang lagi. Ini namanya cabang primer atau cabang pembuahan. Nah, bagaimana caranya untuk tran itu? Yang pertama kita lakukan adalah membuat cabang tersier dulu. Jadi jika teman-teman tanamnya di para-para, primer naik, kemudian dibengkokkan, masuk sekunder, teman-teman pelihara sampai 2 meter. Setelah 2 meter, potes pucuknya. Potes kita hentikan, jadi kita pakai sekunder 2 meter. Kemudian setelah kita potes, lanjut kita membesarkan cabang tersier. Cabang tersier adalah cabang yang keluar dari sekunder. Ini tersier. Ini kita tumbuhkan dulu. Nah, ditumbuhkan dulu. Nanti kalau ada yang paling panjang, kita lakukan exit break ya. Exit break itu menghentikan. Jadi biasanya tumbuhnya tidak sama seperti ini contohnya. Saya lihatkan dulu. Nah, seperti ini. Ini kan baru tanam ini. Ini tumbuhnya tidak sama. Nah, biasanya yang ujung ini yang paling vigor ini. Jadi yang ini nanti kalau panjangnya kita pakai 2 meter dulu ya. Untuk tersiernya 2 meter. Setelah 2 meter kita potes pucuknya. Tes. Lakukan di semua cabang sampai semua rata menjadi 2 meter. Dan jika di tersier itu keluar tunas air, nah seperti ini. Sedangkan tersier kan nanti ada tunasnya ini ya. Ini kita potes lagi, sisakan 1 daun. Fungsinya untuk apa? Untuk menahan batnya supaya tidak pecah. Ini
Ini adalah bat pembuahan ya teman-teman. Jadi bat itu kita siapkan untuk pembuahan. Nah seperti ini batnya ini. Ini kita tahan dengan 1 daun. Jika ini kita potes, ini nanti akan tumbuh. Jadi untuk mendapatkan buah anggur yang kualitas dan yang tandanya besar, dan juga anggurnya itu juga lebat, maka kita harus melakukan excel break dulu atau penghentian nutrisi di tersier sehingga ukuran tersier nanti akan sama, akan seragam seperti ini contohnya. Ini dengan ini sama ya, besarnya sama-sama suburnya. Jika ada yang kecil, nanti kita tumbuhkan dulu yang kecil sampai panjangnya itu serempak. Nah ini penahannya ini ya, ini adalah tunas air, kita buang terus kita potes ini. Nah, ini kita potes terus ya ini, supaya nutrisinya terkumpul di sini. Jadi batangnya ini akan membesar. Jika batang ini membesar, maka buahnya pun juga akan besar. Seperti ini contohnya. Ini adalah bunga tran ya. Ini bunganya, ini juga bunga. Ini sudah masuk fase pembuahan ini. Dan untuk tran itu, khusus untuk tran, kita minimal memakai tersier 2 meter minimal ya. Minimal 2 meter. Ini panjangnya ini minimal 2 meter atau di atas 20 daun. Jadi kita hitung dari sini ya, dari matun ini 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 20, minimal 20 atau 30. Lebih panjang lebih bagus karena nanti nutrisinya akan terkumpul di sini banyak sekali. Dan jika cabang ini bisa lebih besar lagi, mungkin sekitar 1 jempol gini, maka nanti buahnya juga luar biasa. Dan untuk tran itu nanti satu tersier ini kita bisa buahkan 3-4 dompol jika tersiernya ini besar dan panjang. Ngeres kalau besar dan panjang ya, sorry jangan ngeres. Nah, seperti contohnya ini tersier yang panjang. Dan yang kedua, pembuahan. Untuk tran itu pembuahannya dengan metode potes pucuk ya teman-teman. Jadi tidak pruning total. Ini kemarin saya pruning total, ternyata malah zong, tidak bawa bunga. Terus kemudian saya berpikir lagi bagaimana caranya ini kok nggak keluar bunga. Akhirnya kita pakai super long panjang. Ini panjang 2 meter. Menggunakan tersier 2 meter, kita tahan nutrisinya di bat. Nah, setelah dirasa tersiernya sudah serampak dan sudah tua, kita lakukan pemupukan teman-teman. Pemupukan pupuk generatif. Apa pupuknya? Ini saya memakai MKP dan boron tok. Hanya MKP dan boron. 1 sendok MKP, 1/4 sendok boron. Kita larutkan di 10 liter air. Kita kocorkan di media, di tanah. Itu dilakukan seminggu sekali sampai 4 kali. Dan sebenarnya tidak pakai pun nggak apa. Kalau pohonnya ini sudah ada tanda-tanda masuk generatif, kita bisa melakukan potes pucuk. Tapi kalau belum ini masih belum besar nih butnya ini. Kalau butnya ini masih lancip, kita lakukan pemupukan dulu sampai tunas batnya ini menjadi agak bulat ini. Jika ini sudah membulat dan cabang sekundernya sudah mengelupas seperti ini, berarti ini sudah memasuki fase generatif. Nah, sudah bisa kita buahkan. Bagaimana caranya membuahkan? Itu mudah. Jadi begini, misalkan ini cabang tersier ini adalah penahannya. Ini misalkan coba cari but yang paling gede. Ini aja biar gampang. Nah, ini adalah bat. Ini cari yang paling gede dan bulat. Saya cari. Misalkan ini. Ya, ketemu nih. Nah, ini adalah, jadi ini adalah but potensial. Kita buang, ini sudah buang nih. Ini kita buang. Kemudian daun kita buang. Nanti ini tumbuh berpotensi membawa bunga. Seperti contohnya ini adalah batnya ini yang paling ujung nih. Saya potes tunas airnya ini, kemudian dia akan untuk seprut pecah batnya dan keluar bunga yang mantap ini. Nggak tanggung-tanggung, langsung 2. Yang sedang kedua agak kecil.
ini langsung keluar 2. Dan juga ini malah keluar di tunas air nih malah penahannya. Ini adalah cabang batnya yang ini, kemudian yang ini adalah penahan. Tapi penahannya malah keluar bunga juga, kayak kecil tapi mantap bunganya. Ini pun belum saya potes ini. Jadi rencana pembuahannya nanti di sini dan di ujung sini. Mana ya, ujung sini. Jadi di sini nanti 1, 2, 3, nanti akan saya buahkan 3 dompol per tersier. Nah, jika ini kita hitung tersiernya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kali 3 itu enak-enak hitungnya gitu aja. 16 kali 3 udah dihitung sendiri. Kalau satu bunga ini menghasilkan setengah kilo, maka setengah kilo kali 30 aja lah berapa yang diperoleh untuk satu pohon tran ini. Dan tran ini sangat rekomendasi untuk dikebunkan karena itu buahnya mantap, besar, manis, dan juga produktivitasnya tinggi untuk tran itu. Dan juga tahan jamur dibanding varian-varian yang lain. Ini adalah tersier yang samping ya. Ini sudah mulai pecah batnya ini malah tunas airnya ini yang bau bunga ini, potensi bau bunga ini, yang ini batnya ini, dan yang ini bau bunganya kita lihat. Ini bunga keluar 2, 1 tersier keluar 2. Ini kalau kita menjumpai cabang tundir yang keluar dari tersier, kita potes, kita isahkan 1 daun untuk menahan nutrisi. Nah, jangan dibuang semua ya, cukup dibuang 1, diisahkan 1 atau 2 daun. Nah, begini caranya. Nah, begitu teman-teman, mudah kan cara untuk memperawatan anggur itu? Mudah sebenarnya kalau kita itu sungguh-sungguh. Ini contohnya, ini tanpa GH lah, beratapkan langit ini teman-teman. Coba lihat, tanpa GH pun daunnya mantap ya, daunnya nih tran. Dan ini juga tran, ini masih pembentukan tersier juga, ini masih muda tersiernya, tapi mantap ukurannya ya tersiernya. Soalnya tersiernya nih, ini kita hentikan pertumbuhannya di sini, dan ini langsung keluar tunas air pada seprut ini kita hentikan dulu supaya apa? Supaya yang kecil ini bisa tumbuh menyusul ini teman-teman. Yang ini kan masih kecil, yang ini, sedangkan yang ini sudah besar, makanya yang besar ini kita hentikan pertumbuhannya. Kita hentikan, kita potes pucuknya, potes pucuk ini. Jadi beda ya, potes pucuk pembuahan dan potes pucuk Hazelbrug itu beda. Kalau potes pucuk pembuahan itu seperti ini. Yang kita potes adalah tunas airnya kita hilangkan, daun kita hilangkan, kemudian rootnya ini supaya tumbuh. Itu kalau potes pucuk pembuahan. Kalau potes pucuk Hazelbrug seperti ini. Nah, ini. Jadi ini kita hentikan tundirnya, kemudian keluar tunas air ya. Tunas air dari tunas air. Ini kita potes lagi ini. Supaya apa? Supaya batnya yang sini itu tidak tumbuh. Kita tahan dulu nutrisinya. Nah, seperti batnya yang ini. Ini kita tahan. Soalnya apa? Yang ini kan masih kecil-kecil yang ini. Yang ini makanya sini belum tumbuh ini. Belum tumbuh, ini tumbuh duluan, tumbuh vigor duluan. Kalau kita biarkan, maka yang sini itu tidak akan bisa tumbuh tersiernya. Cuma yang ini tok, ini yang nanti akan besar, akan panjang sekali. Kita nanti cuma pakai 2 tersier nanti. Bisa aja, tapi kurang maksimal karena apa? Buahnya cuma gak bisa rata, jadi buah itu nanti di tersier ya. Munculnya di tersier buah itu. Ini proses Hazelbrug semua, ini varian tran semua ini. Ini contohnya ini contohnya yang
baru saya potes. Jadi ini baru tanam ini 3 bulan ini kita naikkan, kemudian kita bengkokkan, dan ujungnya kita potes karena ini sudah bertemu dengan yang satunya. Nah kemudian setelah dipotes kita tumbuhkan yang ini, tunas airnya yang ini sudah mulai tumbuh. Dan nanti kalau ini sudah panjangnya sudah 2 meter yang ini kita potes untuk memberi kesempatan yang lain supaya tumbuh juga, dan hasilnya itu cabangnya itu serempak seperti ini. Contohnya ini cabangnya serempak, ini tinggal ini yang belum tumbuh, ini kita nanti pupuk lagi, break lagi. Kalau yang lainnya itu mas sudah mantap-mantap ya tersiernya ini. Nah kuncinya itu jadi ini teman-teman, kuncinya itu anggur berbuah lebat adalah tersier. Jika tersiernya itu besar maka buahnya juga lebat. Tapi kalau seperti ini jangan harap bisa berbuah teman-teman. Berbuah pun cuma 1 dompol mungkin kalau tersiernya seperti ini. Sakit ini. Nah ini banyak jamur, tunasnya tidak subur. Ini varian kismis kelodok ini. Dulu beli bibitnya langsung jadi menggunakan R Isabella, ini kurang cocok di sini Isabella, pertumbuhannya kurang maksimal. Beda dengan RM atau Alfonso, di sini malah bagus malah. Nah ini baru pruning pembentukan tersier. Ini metode menggunakan bat ini. Jadi untuk pemula itu saya sarankan menggunakan tunas air dulu untuk pembentukan tersier. Apakah bedanya? Menurut saya itu sama saja, asalkan perawatannya itu bagus. Dari tunas air pun juga akan seperti ini teman-teman. Ini dari tunas air ini. Dan juga keuntungannya kalau kita pelihara tersier dari tunas air itu cepat berbuah. Sumpah cepat berbuah. Mungkin 6 bulan sudah berbuah. Ini seperti ini contohnya. Ini kalau saya buahkan sudah berbuah, tapi saya tahan dulu untuk pertumbuhannya. Soalnya ini yang ada yang masih kecil-kecil tersiernya. Kita besarkan minimal segini dulu. Baru nanti kalau sudah serempak kita lakukan pruning pembuahan. Itu teman-teman untuk tips dan trik anggur transfigurasi. Jadi sangat rekomendasi sekali untuk teman-teman miliki anggur transfigurasi itu, karena pertama rasanya buahnya mantap, kedua mudah perawatannya, dan yang ketiga bibitnya sudah murah teman-teman. Murah bibitnya itu untuk Tran 70 sudah dapat. Untuk yang memakai RS Alfonso, R Master itu sudah dapat. Nah itu jadi coba di sini dulu ya, kita bahas Tran. Besok kita bahas lagi yang itu, ada Bacon, ada Livia, kita bahas satu persatu supaya teman-teman pencinta pengangguran bisa semakin sukses dalam penanaman anggur. Karena saya juga belajar teman-teman, saya masih belajar dan riset kadang gagal, kadang beruntung. Nah ini teman-teman harus berani bereksperimen, karena kita itu dituntut untuk bereksperimen dan jangan dengarkan omongan orang. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Besok berjumpa lagi di channel yang sama. Bantu saya subscribe di channel ini supaya saya lebih semangat dalam membuat video tentang pengangguran. Bye bye.